Baiklah, hari ini kita akan bicara bagaimana tentang pelajaran IPA dari SMP kelas 8 itu sebetulnya bisa diterapkan di kejadian atau kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana mata pelajaran sistem pencernaan pada manusia, bagian dari pelajaran IPA SMP kelas 8, itu dekat dengan apa yang kita alami sehari-hari. Materinya ada 4. Pertama, kita akan belajar tentang zat makanan. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang 4 pilar prinsip gizi. Kemudian kita akan belajar menghitung indeks massa tubuh atau IMT. Dan yang keempat, bagaimana menghitung kebutuhan kalori. Materinya sendiri disusun oleh Henny Kristiani. Sehari-hari adalah guru PNS di SMP 20, Kota Tangerang Selatan. Kemudian secara media juga materi sudah dikaji oleh Hairunisa, Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan penyaji materi saya sendiri, Muhammad Reza. Pertama, kita akan belajar tentang zat makanan dalam keseharian kita. Pertama adalah mengetahui jenis makanan dan kandungan energi. Jadi biasanya yang kita perlu tahu sehari-hari itu zat makanan apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kemudian jenis makanan apa yang mengandung energi cukup besar. Dan yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Setiap molekul karbohidrat terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. 1 gram karbohidrat menghasilkan sekitar 4,1 kilokalori. Contohnya dalam keseharian misalnya terkandung pada nasi, kentang, gandum, dan lain-lain. Dan biasanya tiap-tiap negara atau budaya atau orang memiliki kebiasaannya yang berbeda-beda tentang makanan yang mengandung karbohidrat pada kesehariannya. Kemudian adalah lemak. Lemak disebut juga lipid merupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh karena merupakan sumber energi terbesar pada tubuh. Lemak menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori per gram. Contohnya lemak ada pada daging, pada susu, keju, pada minyak kelapa. Lalu protein. Protein dibutuhkan oleh tubuh sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan, terutama dan mengganti sel-sel tubuh yang telah rusak, pembuat enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Contohnya protein ada pada daging, pada ikan, telur, susu, keju, kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang hijau, dan lainnya. Kemudian vitamin yang meskipun dibutuhkan dalam jumlah sedikit pada tubuh, akan tetapi vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah dari beberapa penyakit. Vitamin banyak misalkan di buah-buahan atau di sayur-sayuran. Kemudian mineral. Mineral ini berfungsi untuk menjaga kestabilan asam basa pada tubuh, membantu dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan membentuk serta memelihara tulang. Kemudian air. Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, dan membantu dalam proses pencernaan makanan. Sebagai pelumas dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Jadi, perlu kita tahu zat-zat makanan dan apa kandungannya agar kita bisa menjaga keseimbangan makanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan menarik bahwa ini sebetulnya sudah dipelajari di SMP. Lanjutnya kita bisa membahas tentang 4 pilar prinsip gizi yang juga sudah dipelajari di bangku SMP dan sebenarnya berguna buat kita dalam kehidupan keseharian. Jadi ada 4 pilar prinsip gizi. Yang pertama adalah mengkonsumsi aneka ragam pangan.
Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Dan yang keempat, memantau berat badan secara teratur. Mengkonsumsi aneka ragam pangan adalah karena tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kesehatannya. Jadi, yang dimaksudkan adalah beraneka ragam. Dalam prinsip ini, selain keanekaragaman jenis pangan, juga termasuk proporsi makanan yang seimbang, dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan, dan dilakukan secara teratur. Kemudian, yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Penyakit infeksi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi status gizi seseorang secara langsung, terutama anak-anak. Seseorang yang menderita penyakit infeksi akan mengalami penurunan nafsu makan, sehingga jumlah dan jenis zat gizi yang masuk ke tubuh berkurang. Jadi ini juga penting untuk menjaga gizi kita. Yang keempat adalah melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh, termasuk olahraga, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi, utamanya sumber energi dalam tubuh. Dan kemudian yang keempat adalah teratur memantau berat badan. Bagi orang dewasa, misalnya salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan zat gizi di dalam tubuh adalah tercapainya berat badan yang normal, yaitu berat badan yang sesuai dengan tinggi badannya. Nah, indikator ini dikenal dengan istilah indeks massa tubuh atau IMT, yang akan kita coba diskusikan sekarang bagaimana cara menghitungnya, yaitu bagaimana cara menghitung indeks massa tubuh. Kenapa kita perlu tahu indeks massa tubuh adalah karena kita perlu tahu apakah berat badan kita ini sudah ideal atau tidak. Maka kita perlu tahu apakah itu indeks massa tubuh atau IMT dan bagaimana cara menghitungnya, dan tentu bagaimana cara agar kita memiliki berat badan yang ideal. Nah, ini adalah kategori berat badan dan indeks massa tubuh atau IMT yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri di Indonesia. Jadi kategorinya ada 5, sebagaimana bisa dilihat: sangat kurus, normal, gemuk atau overweight dalam bahasa Inggris, kemudian obes. Dan angka IMT-nya ada di kolom yang sebelah kanan. Jadi misalnya sangat kurus kalau kurang dari 17, kemudian normal ketika dia antara 18,5 dengan 25, dan kelebihan berat badan tingkat berat ketika lebih dari 27. Nah, ini kategorinya. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Sebetulnya juga sederhana. IMT adalah berat badan kita dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kita dalam meter dikalikan tinggi badan kita dalam meter. Nah, contoh misalnya saya berat badan 65 kg, tinggi badan 1,75 meter, maka indeks massa tubuh saya adalah 65 dibagi 1,75 dikali 1,75 atau 21,2. Nah, 21,2 kalau kita kembali ke tabel kategori berat badan itu ada di antara 18,5 dengan 25. Jadi alhamdulillah berat badan saya dengan tinggi badan saya adalah normal. Nah, untuk menjaga berat badan yang normal ini, kita perlu menghitung kebutuhan kalori. Nah, bagaimana ini contoh karena ini dari pelajaran SMP, mungkin kita ambil contoh kebutuhan energi untuk anak usia SMP 13-15 tahun. Jadi, anak remaja di usia SMP itu perlu sehari-harinya energi hampir 2.475 kilokalori. Anak perempuan lebih sedikit 2.125 kilokalori. Dengan setiap bahan makanan, nasi, sayuran, buah, tempe, daging, susu, minyak, gula, itu memiliki kandungan kalori yang berbeda-beda untuk porsi yang tertentu. Jadi misalkan nasi untuk ukuran 100 gram mempunyai 175 kilokalori, kemudian sayuran 100 gram 25 kilokalori, buah 50 gram misalnya buah pisang Ambon 50 kilokalori, dan seterusnya yang berbeda-beda. Nah, angka-angka inilah yang sebetulnya bisa kita gunakan untuk menghitung berapa sebetulnya asupan energi dalam kilokalori yang kita dapatkan setiap hari untuk aktivitas kita. Nah, dari situ ini ada contoh misalkan
bagaimana seseorang yang makan 3 kali atau anak remaja usia 13-15 tahun yang makan 3 kali itu bisa menghitung contoh kalori makanan yang dia dapat per hari. Nah, ini ceritanya kita sudah hitung bahwa di sini diperoleh kandungan kalori yang ideal totalnya 2495 kilokalori ketika dia makan dengan porsi seperti ini dalam seharinya menggunakan hitungan-hitungan yang ada. Nah, dari sini kalau asupan kalorinya itu seimbang dengan aktivitas yang normal atau yang pada umumnya anak usia remaja, maka akan bisa dijaga atau dicapai kondisi berat badan yang ideal sesuai dengan indeks massa tubuh atau IMT. Mungkin ini dulu diskusi contoh bagaimana mata pelajaran dari siswa atau siswi SMP bisa diterapkan di keseharian kita. Terima kasih.